Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Ketemu lagi dengan saya, Ade Risman. Di video kali ini saya coba membahas mengenai cara menentukan limit fungsi trigonometri di suatu titik. Nah, seperti apa caranya? Perhatikan. Di sini kita memiliki dua cara. Yang pertama kita menggunakan sifat, dan yang kedua kita menggunakan rumus identitas trigonometri. Nah, yang pertama itu kita menggunakan sifat limit x mendekati 0 dari sin ax per bx itu sama dengan limit x mendekati 0 dari ax per sin bx. Itu sama dengan limit x mendekati 0 dari tangent ax per bx. Nah, dan seterusnya itu sama dengan a per b. Begitu juga dengan limit x mendekati 0 dari sin ax per tangent bx ya. Jadi yang dilihat itu adalah koefisien-koefisien dari variabel x-nya saja. Nah, sehingga hasilnya itu adalah A per B. Kenapa? Karena koefisien X-nya itu adalah A per B ya. Nah, itu kalau menggunakan sifat. Tapi ingat, menggunakan sifat itu hanya berlaku untuk fungsi sinus dan fungsi tangen. Ketika ada fungsi kosinus, itu tidak bisa menggunakan sifat ya. Nah, bagaimana kalau ada fungsi kosinus? Nah, kita menggunakan langkah yang kedua, yaitu identitas trigonometri. Ketika ada bentuk cos kuadrat AX, maka itu kita ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat AX. Nah, perhatikan sudutnya tidak berubah ya. Di ruas kiri sudutnya AX, di ruas kanan juga di sin kuadrat sudutnya juga AX. Nah, itu kalau cos kuadrat. Nah, bentuk yang kedua itu ada namanya cos AX, tidak pakai kuadrat. Nah, perhatikan perubahan sudutnya. Itu sudutnya tadinya AX menjadi A per 2 atau setengahnya. Sehingga cos AX itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A per 2X. Nah, begitu ya untuk perubahan fungsi kosinusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama kita menggunakan sifat-sifat dulu. Nah, kita langsung di soal nomor 1. Itu limit x mendekati 0 dari tangen 2x per x. Nah, koefisien tangen 2x itu adalah 2 ya, sedangkan yang di bawah koefisien x itu adalah 1 tapi tidak ditulis. Sehingga hasilnya 2 per 1 atau sama dengan 2. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut yang nomor 2. Limit x mendekati 0 dari 3x kuadrat per sin 2x kali tangen x. Nah, ini tidak bisa langsung kita gunakan sifatnya. Kenapa? Karena masih ada bentuk kuadrat. Sedangkan di sifat-sifat tadi tidak ada bentuk kuadrat. Jadi 3x kuadrat itu kita pecah dulu menjadi limit x mendekati 0 dari 3x kali x per sin 2x kali tangen x. Nah, ketika seperti ini, maka 3x berpasangan dengan sin 2x dan x berpasangan dengan tangen x. Sehingga kita lihat koefisiennya, itu adalah 3, 1, dan yang di bawah adalah 2 dan 1 ya. Sehingga hasilnya 3 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2. Nah, gitu ya. Saya kira mudah. Kita lanjut di soal nomor 3. 3x tangen 4x per sin kuadrat x. Nah, ini juga tidak bisa langsung menggunakan sifat. Kenapa? Karena sinus itu masih memiliki kuadrat. Olehnya itu, seperti cara nomor 2, kita pisahkan dulu sinusnya. Sehingga menjadi limit x mendekati 0, 3x kali tangen 4x per sin 2x kali sin 2x. Nah, begitu ya. Sehingga nanti 3x berpasangan dengan sin 2x, tangen 4x berpasangan dengan sin 2x. Sehingga koefisiennya yang kita lihat itu adalah 3, 4 per 2 kali 2. Nah, hasilnya adalah itu 4 dengan 2 kali 2 kita coret ya. Sehingga hasilnya itu adalah 3. Nah, boleh juga dikali. 3 kali 4, 12 per 2 kali 2, 4. Nah, 12 per 4 itu adalah 3. Kita lanjut di soal yang keempat. Limit x mendekati 0 dari 2x tambah sin 3x per x tambah tangen 2x. Nah, bagaimana soal seperti ini? Agar sifatnya bisa kita gunakan, maka kita coba rubah sedikit bentuk soalnya, yaitu dengan cara semua dibagi dengan x. Nah, perhatikan. Jadi 2x berubah menjadi 2x per x, lalu sin 3x berubah menjadi sin 3x per x, dan yang di bawah atau
menyebutnya X per X ditambah dengan tangen 2X berubah menjadi tangen 2X per X. Nah, ketika seperti ini kita coba sederhanakan bentuk penulisannya. Itu menjadi 2X per X adalah 2, dan sin 3X per X tetap, X per X 1, dan tangen 2X per X tetap. Nah, ketika seperti ini bentuknya, maka sudah bisa berlaku sifat, yaitu dengan menggunakan koefisien-koefisiennya. Yang di atas itu adalah 2, 3 per 1, yang di bawah adalah 1 tambah 2 per 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 tambah 3 per 1 per 1 tambah 2 per 1, atau 2 tambah 3 per 1 tambah 2, atau 5 per 3. Nah, demikian adik-adik ketika kita menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, kita lanjut di bentuk soal yang kedua, yaitu yang ada bentuk kosinusnya. Ini kita menggunakan identitas trigonometri. Oke, kita langsung di soal pertama. Limit X mendekati 0 dari X tangen X per 1 kurang cos kuadrat 3X. Nah, di sini ada cos kuadrat 3X. Itu yang kita ubah bentuknya. Nah, ingat sifatnya, yaitu cos kuadrat AX adalah 1 kurang sin kuadrat AX. Sehingga 1 kurang cos kuadrat 3X menjadi 1 kurang, yang di dalam kurung itu adalah perubahan dari cos kuadrat 3X. Yaitu 1 kurang sin kuadrat X. Ya, yang lain sama, tidak berubah. Nah, kita selesaikan yang di penyebut, yang ada tanda kurungnya. 1 dikurang 1 habis ya. Kemudian min yang di luar kurung ketemu lagi dengan min yang di dalam kurung. Sehingga hasilnya positif sin kuadrat 3X. Yang di atas tetap. Nah, ketika sudah seperti ini, ingat masih ada bentuk kuadrat, tapi sudah tidak ada fungsi kosinus, tinggal tangen dengan sin. Jadi yang sin kuadrat itu kita pisahkan lagi menjadi sin 3X kali sin 3X. Nah, sehingga nanti X dengan sin 3X berpasangan lagi dengan tangen X per sin 3X. Nah, ketika seperti ini, kita sudah bisa menggunakan koefisien X-nya, yaitu 1 kali 1 per 3 kali 3, atau 1/9. Nah, begitu ya adik-adik sekalian. Saya kira mudah kan? Kita lanjut soal yang kedua. Nah, limit X mendekati 0 dari cos 6X kurang 1 per sin X kali tangen 2X. Nah, ini cosnya tidak ada kuadratnya. Sehingga sifat yang kita gunakan itu adalah cos AX itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A per 2X. Nah, sekarang cos 6X kita ubah menjadi, perhatikan yang di dalam kurung, yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat 3X. Ya, tadinya kan sudutnya 6X, karena A per 2 atau setengahnya berarti menjadi 3X. Nah, dikurangi 1 ya. Nah, karena yang di atas dikurangi 1. Nah, sekarang kita selesaikan yang pembilangnya, yang di atas itu 1 dikurangi 1 yang di luar kurung habis ya, berarti tinggal min 2 sin kuadrat 3X. Nah, yang di atas kita bisa pisahkan karena sudah tidak ada fungsi kosinus. Itu menjadi min 2 kali sin 3X kali sin 3X. Nah, sehingga min 2 bisa berdiri sendiri, lalu sin 3X berpasangan dengan sin X, lalu sin 3X berpasangan dengan tangen 2X. Sehingga seketika koefisien yang kita gunakan, itu hasilnya adalah min 2 kali 3 kali 3 per 1 kali 2. Nah, sehingga 2 di pembilang dan 1 kali 2 di penyebut itu bisa dicoret. Sehingga hasilnya min kali 3 kali 3. Min di sini maksudnya min 1 ya. Karena sudah dibagi tadi 2 dengan 1 kali 2. Nah, sehingga hasil akhirnya itu adalah min 9. Nah, demikian adik-adik sekalian. Saya kira kalian bisa menyelesaikan soal-soal bentuk seperti ini. Nah, sebagai oleh-oleh, mungkin kalian bisa menyelesaikan soal ini. Nah, yang pertama itu limit X mendekati 0 dari 2X tangen 3X per sin kuadrat 6X. Yang kedua, limit X mendekati 0, 1 kurang cos X per X kali tangen 3X. Nah, ketika kalian dapatkan jawaban nomor 1/6 dan jawaban nomor 2/3, berarti kalian hebat. Oke, adik-adik sekalian, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.